Halo semuanya teman-teman, kembali lagi sama saya Kaisar Immanuel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semua yang menonton video kali ini. Ya, kembali saya perkenalkan, nama saya Kaisar Immanuel, akrab dipanggil Are. Saat ini saya adalah mahasiswa Bimbingan Konseling Atma Jaya angkatan 2019. Oke teman-teman, sekarang kita ini mau ngapain sih? Kemarin ya kita udah bahas sedikit tentang mengenali gaya belajar. Nah, sekarang tuh berbeda capture lagi, teman-teman. Sekarang aku mau menjelaskan atau berbagi sharing kepada teman-teman tentang sebuah teknik, sebuah pendekatan konseling berbasis naratif terapi dan digabungkan dengan teknik khusus yaitu literatur dan writing. Oke, teman-teman. Literatur atau writing ini bisa teman-teman temukan di berbagai platform atau sering teman-teman mendengarnya. Tapi kalau naratif, ini melakukan sebuah pendekatan ya teman-teman, pendekatan konseling yang berbasis narasi kalau teman-teman tahu arti kata dari naratif. Nah, oke. Feel free teman-teman di sini kita sharing, kita bisa diskusi. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin teman-teman bisa menjawabnya atau bertanya kepada saya di link IG tersebut @kasra_Immanuel atau di akhir nanti saya menyertakan nomor telepon saya. Hal ini bertujuan apabila teman-teman ingin sharing, diskusi kayak, Kak, kayaknya aku pengen deh Kak konseling pakai itu Kak. Nah itu boleh banget teman-teman. Nanti untuk depannya bisa kita sambil diskusikan. Oke, pasti udah nggak sabar, kita mulai yang pertama teman-teman. Naratif terapi, apa sih itu? Oke, seperti aku bilang tadi, konseling ini menggunakan cerita narasi teman-teman. Dan cerita yang ditulis oleh konselor itu haruslah bermakna dalam permasalahan hidupnya. Bermakna dalam artian semua tulisan itu bermakna, seperti keinginan teman-teman aja itu bermakna loh di mata konseling. Karena konseling itu tidak memandang atau merendahkan teman-teman, tapi justru melihat teman-teman dari segi yang konstruktif. Dan di sini naratif itu, konselor dan konseli itu biasanya akan berkolaborasi untuk mengeksplorasi permasalahan konseling. Jadi tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Misalnya, Kak, aku kayaknya ini deh. Terus konselor kayak, Dek, kayaknya kamu ini. Nah, di situ terjadi dua arah dan akan terjadi eksplorasi yang bersamaan. Nah, dan di naratif ini, konselor itu mendorong konseli untuk menggunakan kata-kata terpendam di hati mereka dalam cerita. Karena apa, teman-teman? Sebagaimana kita tahu, ada beberapa orang mungkin ya yang tidak biasa dalam mengungkapkan kata-kata secara lisan dengan jujur atau dengan terbuka. Mungkin dengan menulis itu bisa jadi opsi bagi mereka untuk menggunakannya dalam keterbukaan, teman-teman. Luar biasa bukan? Oke, sekarang kita lanjut. Konsep naratif. Aku memiliki 4 konsep dalam hal ini. Yang pertama, setiap individu adalah pembuat cerita dari kehidupannya pribadi masing-masing. Ya, benar. Kita adalah penulis atau pembuat cerita. Dan kedua, setelah cerita yang kita buat, kita akan menentukan jalan hidup kita. Aku gede mau jadi guru, aku gede mau jadi dokter, aku gede mau jadi apalah, mau jadi apa, anything you want, artis, karyawan mungkin itu, atau pengusaha, itu adalah jalan hidup kita sendiri teman-teman tentukan. Dan individu menentukan jalan kehidupannya sesuai apa yang individu tersebut kehendaki. Kalau kita menentukannya, pasti kita akan menghendakinya, dan seharusnya teman-teman kehendak itu adalah kita yang pilih dengan melihat berbagai macam situasi dan kondisi dan resiko serta tanggung jawab yang harus kita ambil, teman-teman. Dan terakhir, individu tersebut dapat mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan aku adalah menjadi seorang guru untuk mengajar, di situ aku dapat menemukan kebahagiaanku. Kebahagiaanku adalah menjadi seorang dokter atau perawat untuk membantu penyembuhan pasien, di situ adalah kebahagiaanku. Karena masing-masing jalan orang bahagia tentunya berbeda, teman-teman. Selanjutnya, filosofi. Manusia yang sehat itu adalah sebuah gambaran dari naratif ini, yaitu manusia yang secara aktif mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Aku punya makna hidup, aku punya tujuan hidup, aku adalah manusia yang sehat. Dan aku mempunyai sudut pandang konstruktif. Aku tidak melihat hanya dengan satu arah. Aku melihat secara objektif, kalau aku kira-kira begini, mungkin mereka gimana ya? Itu adalah manusia yang konstruktif, yang harus dipertahankan. Karena apa?
Karena apabila kita hanya minim referensi dan hanya melihat kepada diri kita sendiri, selamanya kita tidak akan bisa untuk mengerti orang lain, teman-teman. Dan selanjutnya penafsir utama, benar sekali, apapun yang kita alami dan kita rasakan, kita adalah manusia atau individu yang harus mengartikan hidup kita. Walaupun hidup kita sulit, tapi kita mengartikannya dengan bahagia, itu akan menjadi sebuah hal yang berbeda. Dan pemeran utama dan penulis cerita, teman-teman, karena seharusnya kita adalah orang yang paling bertanggung jawab pada hidup kita sendiri, bukan orang tua, bukan teman kita, bukan sahabat kita, tapi diri kita sendiri adalah orang yang mengartikan hidup secara real, teman-teman. Luar biasa ya, filosofi dari naratif terapi ini, mantap. Selanjutnya kita akan masuk ke patologi. Kalau tadi kita bahas manusia yang tidak sehat, yang sehat, maaf. Sekarang kita membahas manusia yang tidak sehat. Pertama, manusia yang tidak sehat itu tidak dapat menjadi penafsir utama dari pengalaman hidupnya sendiri. Biasanya ada orang-orang seperti ini yang tidak bertanggung jawab secara penuh tentang kehidupannya. Ada orang lain seperti orang tua atau teman atau sahabat yang selalu berada dalam campur atau masalah kehidupan mereka. Dan manusia yang tidak sehat itu juga manusia yang mengembangkan atau membangun cerita yang bermakna negatif. Kalau tadi filosofi yang bermakna positif, ini bermakna negatif. Mengenai ketidakberdayaan, kehampaan, ketidakbermanaan, sakitan, dan penderitaan. Jadi hal-hal seperti ini, teman-teman, kalau kita terus kembangkan, kita bangun, teman-teman, ini akan membuat kita tidak sehat secara mental, psikis, dan pikiran. Dan selanjutnya, teman-teman akan menjadi tidak sehat kalau teman-teman tidak dapat merefleksikan hidup teman secara positif. Seperti aku bilang tadi, banyak orang yang menderita tetapi mereka tetap bahagia dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia dapat merefleksikan. Oh, mungkin aku kurang di sini. Oh, mungkin aku memang terlahir dalam keluarga seperti ini dan aku harus mengubah, membangunnya. Itu adalah mindset yang positif, teman-teman. Oke. Sekarang kalau nanya, tujuannya apa sih, Kak? Tujuan terapi ini? Oke, aku jelasin sedikit. Ini simpel banget sih, teman-teman. Tujuannya itu kalau membangun cerita yang bermakna positif. Individu yang negatif akan dibangun positif dengan bermaknaan melalui pengalaman kebahagiaan, keberhasilan, dan potensi yang dia miliki. Misalnya dia bahagia, oke, lakukan bahagia itu. Dia berhasil, oke, lakukan lagi keberhasilan itu. Dia memiliki potensi, dia memiliki talenta, kembangkan. Sehingga apa? Mereka dapat bahagia untuk dirinya sendiri dan mungkin untuk orang lain. Yang kedua, tujuannya menjadi penafsir utama, teman-teman. Kalau banyak orang atau anak dewasa yang masih bertanggung atau ditanggung dengan orang tuanya, mungkin mereka tidak dapat menjadi penafsir utama dalam hidupnya. Tetapi dengan seiringnya berjalan waktu, seiring dengan pengalaman mereka, mereka dapat menjadi penafsir utama dan benar mereka harus bertanggung jawab atas hidupnya. Dan selanjutnya manusia harus bisa merefleksikan hidupnya secara positif berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialami. Refleksikan secara positif. Misalnya, aku pernah punya pengalaman buruk, Kak, tentang aku dibully. Oke, nggak apa-apa. Memang bully itu salah, tetapi bukan hak kita untuk memaki-maki atau membenci orang yang membuli kita. Kita mengampuninya, dan mungkin, misalnya kita dibully, males lo. Apaan sih lo orang gini-gini? Kita diledekin, kalau kita malas, mungkin kita bisa berubah. Ya emang kita malas aja, mungkin kita bisa berubah lebih rajin, lebih sehat, atau lebih giat dalam melakukan pekerjaan. Tujuannya simpel ya, teman-teman. Oke. Strateginya dengan 4 pertanyaan. When, who, where, what happened. Strateginya bisa ditanyakan, misalnya ada orang yang sedih. Kapan pertama kali kamu sedih? Di situ akan digali. Who, siapa yang membuat kamu sedih? Apa distract-nya? Kenapa dia bisa membuat sedih? Dan di mana hal itu dapat terjadi? Kayak misalnya di sekolah kah? Dan apa perbedaan perasaan kamu di sekolah saat di luar sekolah ketika kamu dibully? Dan selanjutnya, what happened? Apa yang terjadi saat kamu merasa sedih? Karena dalam kesedihan, teman-teman, pasti berbeda-beda ya. Ada yang sampai nangis banget di kamar nggak mau keluar. Dan mungkin dari situ bisa dilihat apakah impact dari bully dan bisa kenangisan itu, teman-teman. Itu strateginya. Tekniknya secara garis besar ada 2, teman-teman. Teknik yang pertama, alternatif naratif atau rhetoric. Itu adalah konstruksi cerita baru berdasarkan kekuatan dan kelebihan konsuli. Kekuatannya apa, bla bla bla, kelebihannya, kekurangannya apa, gini.
dan itu bisa dikembangkan, dan konseli sebagai autornya, dia penulisnya. Dan ini bisa membawa konseli dengan perspektif lain tentang hidup. Selanjutnya externalization dan dekonstruksi, teman-teman. Ini bisa jadi proses counteract atau peniadaan untuk menghilangkan tekanan, cerita permasalahan yang menjenuhkan, dan bisa melamahkan konseli dan menggantinya atau mengisi dengan kompetensi untuk menghadapi masalah. Jadi eksternalisasi kurang lebih seperti mengelompokkan keluar apa masalahnya, kita pecah breakdown dan kita rekonstruksi ulang. Jadi kita bekerja sama dengan konseli kita menyelesaikan masalah dengan mendalami masalah, teman-teman, supaya mendapatkan asumsi masalah itu dapat lebih jelas dan detail sehingga menuntun solusi yang baik. Kayak kita ngomong sama klien kita kayak, oh masalahnya begitu ya, oke. Apabila kamu melakukan ini, lantas apa yang terjadi? Mungkin itu bisa sebagai dekonstruksi dan eksternalisasi, seperti reka ulang, kita menceritakan permasalahan-permasalahannya. Dengan cara seperti itu, teman-teman konseli akan merasa, oh iya ya. Nah, dari situ kita akan membuat pikiran terbuka baru bagi mereka. Oke, teman-teman, kalau tadi kita udah ngomongin naratif dan kita masuk ke literatur writing. Sebenarnya literatur writing ini adalah teknik khusus, teman-teman, dari art counseling atau counseling seni. Di situ ada banyak banget, ada psychodrama, play and humor therapy, ada visual art, kita bisa menggambar, teman-teman. Oke, di situ banyak banget deh. Tapi aku pakai salah satu contoh yang di sini ya, yaitu literatur and writing. Apa sih itu? Ini ada terapan dalam konseling seni ya, teman-teman, yang sesuai bagi mereka yang terbiasa menulis dan bercerita, ya. Bahwa ditemukan penelitian bahwa dengan menulis saja penyembuhan dapat terjadi. Ketika kita tidak punya teman untuk bercerita, mungkin kita bisa menulisnya di surat atau di kertas atau di buku diary kita. Atau secara simpel paling banyak sekarang curhat di story Instagram, di WhatsApp status atau di Twitter. Itu sebenarnya sebuah media, teman-teman, untuk menyembuhkan atau ketidaktahuan hidup kita, kesedihan kita. Dan biasanya kalau nulis kan biasanya harapan sama keinginannya, atau menulis terkait kegagalan kita. Dear diary, I'm just failed on my exam gitu kan. Biasanya kita begitu. Tapi itu mungkin bisa menaruhkan atau setidaknya menjatuhkan sedikit perasaan sedih kita, teman-teman. Dan tidak selamanya persoalan dapat diucapkan secara lisan. Ada beberapa hal mungkin yang terlalu teman-teman mikir ini sensitif kah? Nggak bisa diomongin. Nah, ini literatur writing hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini seperti itu. Oke, teman-teman, kita kembali. Saat ini kita menjelaskan ada piranti literatur dalam dan writing dalam konseling, teman-teman. Secara paling besar ada biblioterapi dan skriptoterapi. Oke. Biblio itu adalah sebuah membaca atau pembukuan. Terdapat berbagai jenis, teman-teman. Ada Holy Bible untuk teman-teman beragama Kristen dan Al-Quran untuk teman-teman Muslim kita. Ada novel, history books, biography, self-help books, dan poems. Puisi, teman-teman. Mungkin Holy Bible dan Al-Quran itu dapat menjadi rujukan karena dengan membaca petuah keyakinan agama kita, diharapkan konseli atau teman-teman bisa memegang teguh kembali hal yang konseli yakini. Misalnya teman-teman lagi sungut banget nih, ngedown di kitab suci kita dibilang jangan bersungut-sungut. Karena itu sama saja kita tidak memanfaatkan diri kita secara maksimal. Mungkin teman-teman bisa, oh iya ya, bener ya, kita bisa merasa tertampar dan kembali semangat. Dan prosesnya itu konselor meminta konseli untuk membaca satu bahasan dalam buku dan kita diskusikan selanjutnya. Melalui bacaan tersebut, apakah dapat ditinjau, teman-teman? Dampak apa yang teman-teman alami atau mempengaruhi sudut pandang teman-teman? Dan biblio ini diarahkan membantu klien menemukan solusi atas masalah dan kekhawatiran mereka melalui membaca terarah. Tentunya pembacaannya didampingi oleh konselornya, dan melalui biblioterapi ini konselor dapat memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menghasilkan pikiran, perasaan, dan tindakan alternatif untuk mempelajari keterampilan baru dan mempraktikkan perilaku baru. Ya, betul sekali. Kita melihat biblioterapi atau bacaan dari
tokoh favorit kita, misalnya kita memfavoritkan Superman gitu, orang yang kuat, orang yang teguh, tegar gitu, membela negara dunia. Contoh ya teman-teman dalam tanda kutip. Dari situ kita bisa melihat, oh oke, pikiran apa, kenapa dia mau ngebantu gitu teman. Karena dia punya kekuatan dan dia ingin menyelamatkan orang-orang banyak. Tentunya memiliki pikiran dan perasaan yang kuat untuk melakukan hal itu teman-teman. Betul ya? Mungkin dari situ kita bisa mengilhami atau melihat, oke. Mungkin kita nggak bisa jadi Superman, tapi kita bisa melakukan apa yang kita bisa dan dampaknya akan sama seperti Superman. Seperti itu teman-teman. Dan Biblio ini juga membantu individu untuk mendapatkan kendali atas hidup teman-teman dalam menghadapi situasi, mengidentifikasi diri, dan menemukan solusi unik. Nah, uniknya itu kayak tadi, kita pakai contoh Superman, kan apa sih Superman? Kamu, mana mungkin gue bisa terbang? Nah, kita nggak harus terbang kok teman-teman untuk nolong orang atau untuk menyembuhkan diri kita. Kita bisa jadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, skriptoterapi. Ini piranti yang kedua, teman-teman. Ini bisa ditulis sebagai terapi menulis. Dan umumnya ini menggunakan buku catatan harian atau diary dan jurnal-jurnal harian atau paling simpel update status. Sementara update status ini kurang disarankan dalam konseling karena menghindari penggunaan handphone gadget yang berlebih ya teman-teman. Takutnya nulis status pada buka Instagram dan story itu akan ke distract teman-teman, ditakutkan gitu. Dan di sini konseling bisa dibantu belajar cara menulis dan melakukan bukan dalam menulis ini bukan ya teman-teman. Maksudnya diarahkan gitu dalam mengelompokkan kata di sekitar kata pusat seperti kemarahan, kecemasan, kebahagiaan, keinginan, dan harapan teman-teman. Di situ bisa diarahkan oleh konselornya. Dan terapi ini mengeluarkan hal-hal yang tidak bisa katakan pada orang lain. Misalnya aku punya hopes atau something yang nggak bisa diungkapkan kepada orang tuaku, tapi aku bisa menulisnya dan mungkin aku bisa memberikan itu kepada orang tua. Dan skriptoterapi ini dinilai sangat bermanfaat ya bagi konselor yang memiliki masalah dan tidak dapat mendapat perhatian dari orang lain atau merasa terabaikan ya. Oke. Kita analisis kasus. Melalui analisis kasus Atta ya. Atta seorang remaja berusia 18 tahun dan hendak lulus SMA. Di hadapan pilihan sulit dan bingung dengan pilihannya. Keduanya itu orang tuanya seorang dokter, jadi dia di-push teman-teman untuk jadi dokter, tapi atas diri sebenarnya pengen jadi pelukis dari kecil dan bergaul dengan orang-orang punya hobi dan pekerjaan seperti itu. Hal ini pasti bertentangan banget dong sama diri Atta, sama orang tua Atta yang ingin jadi dokter. Filosofi, sehatnya Atta, dia bahwa sadar dirinya itu adalah pemeran utama dan penulis cerita dalam hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, ia memiliki pikiran yang matang untuk menentukan jalan hidup ke depannya. Makanya dia bimbang, teman-teman. Bimbang itu adalah sebuah hal yang wajar, karena memikirkan orang tuanya berarti dia masih sayang sama orang tuanya, dan memikirkan hidupnya berarti dia masih sayang dengan hidupnya. Patologinya, sampai saat ini Atta tidak dapat menjadi penafsir utama ya dalam hidupnya, dan tidak dapat mencari makna, teman-teman. Karena kebingungan Atta untuk menyampaikan keinginan terpendamnya, ada yang ganjel nih. Atta jadi uring-uringan dan jadi bingung, jadi nggak berdaya gitu teman-teman. Tujuan konselingnya adalah supaya Atta mendapat jawaban dari kekeliruannya, biar Atta nggak lagi bimbang dan bingung apa yang dia pengen pilih gitu. Saran konselor, saya nilai di sini sangat berarti teman-teman ya. Dia harus meyakinkan Atta kembali untuk bertanggung jawab dan memilih tanggung hidupnya dengan pertimbangan yang matang, dapat dikonsultasikan dengan konselor. Strateginya sangat mudah. Kita membantu konselor yang masih bingung tadi, si Atta masih abu-abu, untuk misalnya kapan terbersit si Atta pertama kali pengen jadi pelukis. Terus selanjutnya, who? Siapa yang menginspirasi Atta, atau di mana Atta mempelajari tempat itu? Apakah tempat itu berkembang, apakah tidak? Dan what happened? Apa yang terjadi apabila Atta masih memilih jalan tersebut? Coba Atta pikirin, gimana perasaan orang tua Atta? Masih bisa nggak? Apa masih bisa toleransi nggak sama Atta? Kalau Atta ikut jadi dokter, gimana Atta ke depannya? Apakah Atta enak? Apakah Atta nyaman gitu? Tekniknya sangat mudah, teman-teman. Literatur dan writing.
Di sini fungsinya membantu Atta itu menyadari kemungkinan dan makna bagi hidup mereka sendiri. Kalau menurut saya autobiografi itu sangat relevan dengan populasi Atta, yaitu remaja, adolescence, dan akhirnya itu dia akan mengarah ke tahap wawasan di mana dia mampu menuliskan keinginan terpendamnya. Dia tulis Atta autobiografi dari kecil, aku tuh begini, aku tumbuh dengan keadaan yang seperti ini gitu. Dan setelah mendapatkannya baru bisa tuh dikumpulkan, atau konselor autobiografi yang Atta tulis sendiri mungkin nantinya bisa diserahkan kepada orang tua Atta untuk dibaca, dan diharapkan dengan hal tersebut orang tua dapat mengerti dan Atta dapat memilih jalannya sebagai artis. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Jadi naratif dan literatur dan writing counseling itu sangat berhubungan, dan teknik khususnya kita pinjam dari konseling seni yang sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih teman-teman. Bagi yang sudah menyaksikan sampai habis, hubungi saya jika ada pertanyaan. Bisa ditelepon, surel, dan Instagram saya. Oke, sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.